Puji Tuhan, terima kasih Bu Esther. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat puji-pujian kita. Dan saya percaya ada banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Dan kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Namun sore malam hari ini kita rindu memberikan seluruh hidup kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sebab Engkau masih izinkan kami, memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, sehingga kami ada malam hari ini bersama-sama di dalam ibadah Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami mengangkat suara kami di hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Pengurapan Allah menjadi bagian kami semua. Setiap telinga yang akan mendengar firman Allah, setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Allah, Allah duduk di atas pujian kami. Dan Allah memberkati, mengurapi hati kami, memberkati telinga kami. Sehingga firman Allah yang akan hamba-Mu sampaikan, bukan karena hamba, tapi Tuhan sendiri yang ambil alih. Tuhan sendiri yang berkata-kata. Oleh sebab itu, pengurapan Allah secara khusus menjadi bagian hamba-Mu. Engkau buka rahasia firman-Mu ya Tuhan. Beri kami roh pengertian untuk kami mengerti lebih dalam lagi isi hati Tuhan, supaya kami makin dikuatkan di hari-hari terakhir ini, agar kami tetap menjadi penopang bagi suami-suami kami, bagi anak-anak kami, bagi jemaat kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih banyak Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, kami semua yang terhimpun di dalam Zoom ini, kami siap mendengar dan menyambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar, ya. Saya ingin supaya kita mengerti sore malam hari ini apa yang Allah kehendaki bagi kita. Sebelum saya menyampaikan firman Allah ini begitu jauh, terlebih dulu saya mau tanya, apa suara saya semua kedengaran? Kedengaran Bu. Sudah Ibu, ya puji Tuhan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kita mau belajar dari firman Allah. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-9, Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Haleluya. Yeremia pasal 29 dan 24. Saya rindu biar ibu-ibu saya tidak dengar suaranya. Kita akan baca sama-sama. Amin. Ya, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, walaupun tidak kedengaran suara ibu-ibu, tapi Tuhan mendengar ya kita semua. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan.
firman Tuhan yang akan memberkati kita malam hari ini. Memberikan suatu pemahaman bagi kita bahwa kekristenan itu bukanlah sesuatu yang menjadi kebanggaan terutama bagi kita. Namun apa yang dibaca kita malam hari ini, bahwa kalaupun kita memiliki apa yang menjadi bacaan firman Tuhan, yaitu kebijaksanaan, kemegahan, ya, lalu dikatakan kekuatan, bahkan apa yang kita miliki bersama-sama, ya, itu tidak perlu menjadi kebanggaan, ya. Tapi kalau kata firman Tuhan ayat yang ke-24 bahwa tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Siapa aku itu? Adalah firman. Siapa firman? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau saya melihat di dalam firman Tuhan ini, sebagai wanita-wanitanya Allah, kita perlu dibekali dengan pemahaman akan pengenalan tentang Allah itu sendiri. Apa sebab? Ya, tentunya kalau kita tidak mengenal Allah ada sebabnya, ya. Dan kalau kita menolak pemahaman itu ada sebabnya. Mari kita buka di dalam Alkitab kita lagi. Kita akan baca di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-6. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di dalam Hosea ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan kalau kita tidak memahami, tidak mengenal Allah. Ada dua hal. Pertama, karena kita tidak mengenal Allah, lalu dikatakan maka aku atau Tuhan itu menolak kita. Kalau kita tidak mengenal Allah. Allah tolak kita. Bagaimana caranya kita harus bisa mengenal Allah? Kita belajar dari firman. Itu saya bersyukur kepada Tuhan ada di kawal ini. Karena walaupun sudah tahu firman Tuhan, tapi ditambah pengetahuan tentang firman, maka orang yang ditambah-tambah itu dia akan semakin kaya di dalam pengetahuan firman Allah. Dan kalau kita memiliki pengetahuan firman Allah itu, ya, lalu kita diperkaya dengan perkataan-perkataan Allah, kita menjadi pelaku-pelaku firman, nah, maka kita akan menjadi orang yang dikatakan oleh Yeremia tadi, kita bisa bangga karena keberadaan kita, karena kita mengenal Allah. Lalu yang kedua dikatakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bukan cuma kita yang dilupakan oleh Tuhan, tapi keturunan di bawah-bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan dilupakan oleh Tuhan. Karena kita yang menolak Allah, menolak firman itu, dan kita melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Itu sebabnya kita penting, ya, di dalam Yeremia itu tadi, bahwa kita mengenal Allah itu dan memahami akan Allah. Nah, kalau dikatakan memahami, mengenal, itu dikategorikan dengan orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat
Sumber daripada kita bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, sumber daripada kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan itu, kita harus rajin, harus tahu bahwa kehidupan kita ini perlu dituntun oleh Tuhan. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Mazmur, orang yang menyukai firman Tuhan. Mazmur pasal 1 dikatakan ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang menyukai Taurat atau firman Tuhan adalah orang yang mau belajar, menerima pengenalan akan firman Allah. Amin. Jadi ibu-ibu yang ada malam hari ini, mari kita tetap belajar dan mau memberikan hati kita, hidup kita untuk dibaharui dengan firman Allah. Di dalam kehidupan pengiringan kami, kepengiringan saya, pelayanan saya, minggu yang lalu ada kesaksian ibu-ibu. Minggu yang lalu ada jemaat kami mengalami musibah. Dia tertimpa tanah karena saat itu dia bekerja tambang, nambang emas, tertimpa tanah. Lalu dalam keadaan tertimpa tanah, ini semua kepalanya ini semua air, di dalam air, akhirnya meninggal. Nah, jemaat ini adalah jemaat yang cuma satu kali masuk gereja. Kami sudah berusaha membimbing jemaat supaya mereka taat setia kepada Tuhan. Rupanya tidak semua jemaat itu setia kepada Tuhan. Hal seperti itu adalah hal yang memukul istri dan anak-anak. Tetapi saya merenungkan bahwa benar kata Alkitab, hidup kita manusia itu hanya selangkah dengan maut. Jadi artinya dalam keadaan apapun kita selalu siap, kita selalu ada di dalam rencana Allah. Sebab kalau kita ada di dalam rencana Allah, di dalam pengenalan akan Allah, maka segala sesuatu yang kita hadapi, kita selalu merasakan bahwa semua seizin dengan Tuhan. Baik itu senang, baik itu susah, selalu kita mau katakan segala sesuatu seizin dengan Tuhan. Nah, ketika hari pemakaman, sebelum saya berangkat dengan suami ke Jakarta, hari pemakaman malamnya saya pelayanan karena suami saya pun ada pelayanan. Jadi kami dua berbagi. Saya pelayanan di tempat duka, suami saya di tempat lain. Lalu saya berdoa kepada Tuhan karena besoknya pemakaman. Biasanya di sini lagi cuacanya ekstrim. Kalau hujan itu hujan, bisa sepanjang malam, bisa satu hari. Saya cuma berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Besok kami akan melakukan pekerjaan yang mulia. Walaupun jemaat ini hanya satu kali masuk gereja, tapi kami tetap mengasihi dia. Itulah tanggung jawab kami sebagai gembala. Saya berdoa, Tuhan, besok berikan cuaca yang baik menurut Tuhan. Tapi Tuhan, hamba meminta saat kami pemakaman, karena pemakaman itu kompleks kuburan TPO di sini itu tidak ada atap karena rata semua. Saya bilang, Tuhan tolong berikan cuaca yang tidak hujan, dan kalau boleh Tuhan minta tolong berikan cuaca yang tidak panas supaya kami tidak kepanasan. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya hujan. Dari malam hujan. Kami doa pagi hujan. Saya cuma doa waktu pagi itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
silahkan ini kasih habis air hujan ini di atas kami. Tapi nanti Tuhan, saya minta tolong Tuhan saat kami pergi ke pemakaman, cuaca tidak hujan dan tidak panas. Kami pergi karena dekat, jalan kaki saja saya dengan suami, dengan anak-anak. Suami saya bilang begini, wow, mendung lagi ini karena sudah tidak lagi hujan, tapi ada rintik-rintik sedikit. Saya bilang, tenang aja, kita percaya Tuhan tolong. Akhirnya sampai kami ibadah di rumah, ibadah sampai selesai acara di pemakaman, puji Tuhan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan semua. Cuaca tidak hujan dan tidak panas. Dalam keadaan mendung, tapi tidak hujan. Nah, ini yang saya katakan, bahwa apa yang kita minta dengan Tuhan, saya ingat salah satu firman Tuhan di dalam Yohanes mengatakan, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, minta saja, maka kamu akan diberikan. Amin. Jadi kuncinya keyakinan kita akan firman Allah, pengenalan kita akan firman Allah itu mari kita pegang teguh. Jangan sampai digoyahkan oleh keadaan. Bayangkan ibu-ibu, sudah cuaca sudah mulai rintik-rintik lagi, itu artinya menggoda, membuat iman kita goyah secara manusia. Tapi bukan karena saya, sekali lagi saya semakin takut dengan Tuhan. Bahwa saya katakan, Tuhan Engkau saja yang bertambah-tambah, biar aku yang berkurang-kurang. Sebab saya semakin melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan bukan buat saya sendiri, tapi buat kita semua ibu-ibu yang ada malam hari ini. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi tantangan kita? Mari kita bangga, kita mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak akan membiarkan kita. Beri hati kita untuk ditempati oleh firman Allah. Sebab firman Allah itu bukan cuma kata-kata, tapi firman Allah itu masuk di dalam hati kita dan dia menguasai hati dan pikiran setiap orang-orang yang mau menyerah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, andalkan Tuhan, beri posisi untuk Tuhan menguasai hati kita. Beri hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menguasai seluruh hidup kita. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini kita tidak bisa rancangkan begini begitu kalau tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan, beri waktu untuk Tuhan, beri kesempatan untuk Tuhan bisa di dalam hidup kita berkarya. Tapi kuncinya, mari kita bangga kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sudah menjadi orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang mau melakukan firman Allah, bukan hanya mendengar kata Alkitab. Sebab setiap perilaku kita, setiap apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, semua tercatat di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang menjadi sukacita saya ketika saya ikut kelas home care. Saya punya kekuatan. Ini saya boleh berbagi kepada ibu-ibu. Ya, tugas yang diberikan oleh Ibu Pastor Sarlin kepada saya, kepada kita semua waktu masuk kelas home care. Jadi saya memilih kata-kata di situ, orang yang memiliki hati yang baik, maka ia akan berperilaku baik. Jadi kuncinya, saya merenungkan firman itu, kuncinya hati ini adalah sentral. Kalau kita mau beri untuk Tuhan hati kita, maka hati kita menjadi hati yang baik di hadapan Allah. Amin. Tapi kalau kita
tidak sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi hati yang tercemar dan hati yang tidak mengenal akan firman, hati yang menolak akan firman Allah, seperti di dalam Hosea tadi. Kalau kita menolak akan firman, pengetahuan firman, maka kita akan ditolak oleh Allah. Bukan hanya kita, tapi keturunan kita pun akan ditolak. Anak-anak kita akan ditolak. Tapi saya percaya kita yang ada malam hari ini, kita semua mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, menaruh hati ini kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang sanggup menolong kita, sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Apapun yang engkau minta, percaya, jangan ragu, sebab kita sudah mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah menebus dosa kita, Tuhan yang sudah memberikan kehidupan bagi kita, mulai hidup di dalam dunia ini sampai kita masuk di tempat perhentian yang kekal. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya lebih jauh lagi, dan saya percaya pengenalan kita kepada Tuhan adalah pengenalan membawa kita ya. Kalau hati melekat sama Tuhan, maka hidup kita tidak akan binasa. Sebaliknya, hidup kita penuh dengan sukacita. Pesan roh yang luar biasa, karena di sini ada bicara tentang bagaimana kita itu jadi orang bijak yang memang lahir dari hati Tuhan, ya. Sehingga kita bermegah itu hanya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini kita butuh banget yang namanya dekatkan diri sama Tuhan untuk menjadi orang yang penuh dengan hikmat, ya. Dan kita akan tanya jawab sebentar dan kita akan berdoa. Tapi sebelumnya saya akan minta Ibu Esther dari Kalimantan Tengah lagi untuk menaikkan sebuah pujian, mengirim firman Tuhan ini, dan kita akan berdoa firman dan kita akan tanya jawab dan kita akan berdoa untuk setiap pokok doa setiap hari Selasa, apa yang Tuhan taruh dalam roh kita untuk kota kita, bangsa kita, teman-teman kita, dan semua beban roh yang Tuhan taruh. Kita akan berdoa. Silakan Ibu Esther Sipinili dari Kalimantan Tengah, pimpin satu pujian buat kita sebelum kita masuk dalam sesi berikutnya. Haleluya.